Halo teman-teman, assalamualaikum, balik lagi di Dunia Dian. Ini saya akan bikin video yang seharusnya udah saya bikin berbulan-bulan lalu ya. Jadi lanjutan dari video sebelumnya tentang HP BM. Nah, sebagaimana teman-teman lihat di channel saya, salah satu video unboxing iPhone 11 itu kan yang paling salah satu yang banyak ditonton ya. Waktu itu kan saya beli iPhone 11, tapi karena dimana-mana kosong yang resminya, akhirnya saya terpaksa beli yang BM tuh dari tantengan orang-orang yang nenteng ke luar negeri gitu. Lalu sekarang di unboxing, dan waktu itu ngomongin tentang rencana pemerintah memblokir ponsel BM setelah April. Nah, kemudian itu bayangin nanya, Mas ini kan udah April nih, gimana nih kondisi ponselnya segala macam. Sebenarnya saya mau jawab, tapi kan belum sempat aja bikin videonya. Nah, kali ini saya ada waktu untuk membuat, ya karena kan konten di channel saya gak hanya cuman soal itu ya. Akhirnya ini giliran bikin video soal itu. Lalu bagaimana ponsel saya sekarang, apakah kamu blokir atau tidak? Nah, jawabannya adalah tidak. Ini baik-baik saja nih. Bahkan beberapa hari setelah aturan itu resmi berlaku, saya dapat SMS dari Kominfo bahwa perangkat ini aman gitu ya. Artinya tidak akan terkena blokir. SMS ini saya simpan deh baik-baik. Nah, masih bisa digunakan karena memang ponsel saya ini iPhone 11 ini dibeli sebelum peraturan itu mulai berlaku, resmi berlaku ya, yaitu April ya. Jadi aman-aman saja. Termasuk beberapa ponsel-ponsel yang bahkan mungkin jauh dibeli sebelum ada aturan itu. Saya ada iPhone 6s yang dibeli jauh sebelum wacana itu ada, bahkan lalu juga ada Android segala macam aman. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kalau ponsel itu dibeli setelah April gitu. Nah, terus terang saja saya tidak tahu karena saya tidak membeli barang BM setelah April itu. Tapi dari beberapa ada reviewer ya, ada wacana juga ternyata masih bisa gitu. Bahkan akhirnya kemudian pemerintah juga akan membahas lagi, ini kok masih ada yang bisa gitu. Walaupun dari sejak awal kan kita kritik juga ya aturan ini ya, gimana cara blokirnya gitu. Apakah ini kan agak kayak ribet gitu, apalagi kan lempar-lempar antara operator sama pemerintah gitu. Apakah bisa memang diblokir gitu kan. Nah, itu sampai sekarang kabarnya belum ada lagi nih. Ini kan katanya ternyata beli BM masih bisa gitu. Jadi sampai April ternyata masih ada yang bisa make gitu loh. Walaupun sebenarnya rencana ini bagus-bagus aja sih menurut saya sih. Apalagi kemudian pemerintah juga ngasih wacana bahwa nanti juga pemblokiran ini nggak hanya untuk yang BM ya, tetapi juga untuk kalau semua ponsel Anda dicolong sama orang atau hilang atau apapun, terus Anda ingin memblokir agar orang itu tidak bisa memakai gitu. Itu bagus banget. Jauh sebelum smartphone marak itu dulu saya pernah pakai Nokia, saya lupa serinya, tapi layarnya udah berwarna tapi masih belum QWERTY gitu. Itu salah satunya dulu layanan dari Nokia. Jika ponsel ini hilang, itu kita bisa kontak call center lalu kasih emailnya dan dia akan memblokir, dan lalu HP itu nggak bisa dipakai orang. Nah, ini kan bagus gitu. Dulu pernah ada gitu. Harusnya kalau Nokia aja bisa di zaman itu, dengan teknologi sekarang itu harusnya bisa gitu. Nah, tapi ya balik lagi itu tadi kan, yang BM saja ternyata nggak ada yang masih lolos itu. Kalau dari yang sempat ramai di medsos ya kemarin itu. Nah, ini PR dari pemerintah ya. Nah, lalu kemudian nanya, Bang, terus bagaimana, masih amankah kalau membeli handphone BM gitu? Kalau saya pribadi sih nggak nyaranin ya, jangan sampai nanti tiba-tiba kalau itu BM masih bisa, lalu beli ternyata kemudian pemerintah benar memblokir dan kena gitu. Kan kita nggak pernah tahu tuh, ya kan? Apalagi udah jelas aturannya. Nah, kemarin bagaimana kalau membeli yang resmi? Ya, kemarin saya membelikan istri saya nih handphone Android bukan flagship ya, yang murah meriah tapi bagus, Samsung ini. Lalu ternyata emailnya sudah terdaftar, lalu aman dipakai semua bisa. Nah, tips juga bagi Anda yang ingin membeli handphone, mungkin bisa lewat Allshop. Kalau bagus sih di gerai resmi, tapi kan karena COVID ini kan banyak tutup nih gerai resmi ya kan. Terpaksa beli di Allshop tuh. Takutnya jangan-jangan nanti bilangnya resmi ternyata nggak resmi atau nggak daftar. Nah, tipsnya itu gampang. Jadi ketika Anda lagi bertransaksi dengan penjualnya, Anda minta dikirim emailnya dulu, minta difotoin atau di emailnya dulu sebelum dikirim. Biasanya kalau belum beli mereka nggak mau. Saya beberapa kali itu mereka nggak mau ngasih. Mungkin takutnya dipakai untuk kardus
palsunya atau gimana ya. Tapi setelah kita membeli, ya, mereka tinggal proses, waktu proses itu minta daripada nanti setelah nyampe pada masalah gitu. Nah di situ minta, lalu Anda cek aja ke websitenya sini kan untuk database email itu, database email. Nanti situ akan ketahuan terdaftar atau tidak. Kalau nggak terdaftar, mungkin Anda minta dibatalkan atau diganti dengan yang terdaftar gitu. Nah atau kayak kasus saya kemarin tuh udah minta nggak dikasih, terus dikirim ke rumah. Nah kalau sudah dikirim begitu, Anda videoin ketika membuka. Nah sebelum dibuka segel-segelnya, ini kan kalau misal kayak gini kan ada segelnya, atau di iPhone ada ini, tapi kan di luar tuh emailnya ada gitu. Nah itu ada ini dulu, cek dulu di situ. Nah kalau tidak terdaftar, Anda balikin lagi ke penjualnya. Karena apa? Berarti ini BM gitu. Sementara yang dijual resmi, kecuali Anda memang beli BM. Ya tentu saja dengan segala risikonya ya. Jadi Anda balikin lagi, minta diganti gitu. Karena kan belum dibuka. Kalau dibuka mungkin nanti udah ribet lagi gitu. Jadi itu. Nah, tentu saja ya itu tadi. Kalau saran saya, kalau dimintai saran, Bang, mending beli yang BM atau yang resmi. Kalau menurut saya sih pilih yang resmi aja gitu. Kadang-kadang harganya nggak terpaut jauh juga sih, tapi resikonya jauh gitu. Jangan juga beranggapan wah itu beli BM aman aja tuh, ternyata belum diblokir segala macam, terus ada beli BM terus beli lagi kan ternyata diblokir gitu. Nah beli aja yang resmi aja, yang aman aja. Kalau saya sih mending yang aman-aman aja, karena handphone ini kan bukan barang murah ya, dan juga barang primer. Sekarang juga banyak yang mengkategorikan barang primer karena kita pakai untuk kerja. Bahkan menurut saya ini, saya kerjanya full di sini, mulai dari ngetik, sosmed segala macam, desain pun di sini semua. Jadi dengan membeli resmi itu akan lebih lebih merasa aman gitu. Saya sendiri kenapa dulu beli BM kan sudah dijelaskan dari video-video saya sebelumnya bahwa waktu itu nyari resmi kosong di mana-mana, lalu terpaksa ya ada stoknya yang BM, sementara saya sudah sangat urgent sekali gitu beli ini gitu. Dan kita masih tunggu nih pemerintah apakah benar aturan yang jadi itu bisa untuk bisa untuk layanan lost and stolen. Jadi kata ini salah satu layanan yang bisa dinikmati masyarakat dari aturan ini adalah adanya layanan lost and stolen. Nantinya mereka akan kehilangan perangkat, bisa memblokir melalui email itu. Nah, keren kan? Kepala Sub Direktorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Nur Akbar Said mengatakan jika layanan pelaporan lost and stolen memungkinkan perangkat tidak aktif di semua operator Indonesia. Prosedurnya hanya tinggal mendatangi customer service operator, jadi lebih ke operator ya, bukan kalau dulu Nokia yang saya ceritakan tadi itu kan di Nokianya. Operator yang digunakan tak lupa membawa surat keterangan kehilangan kepolisian, ya kayak gitu ya, hilangan kepolisian, terus mungkin nunjukin buktinya dus kali ya, dusnya atau apalah, pokoknya bukti-bukti misalnya biasanya gitu sih kalau ada kehilangan itu. Dan lalu diverifikasi itu merupakan pemilik perangkat. Nah ini memang harus hati-hati banget nih operator, jangan sampai ada orang iseng gitu terus dia punya ini kemudian orang diblokir, tapi sebenarnya itu ya orang iseng atau orang mungkin sakit hati segala macam. Nah itu tugasnya operator yang digunakan ini ya. Blokir juga kayaknya lewat operator yang kemarin kayaknya agak sempet gimana gitu, tapi bagus ini kalau ada. Jadi misalnya handphone saya amit-amit handphone saya dicolong orang, saya akan lapor. Tapi ini kapan nih mulai berlaku ya? Saya nggak ngikutin dan kayaknya belum ada informasi lagi bahkan yang soal blokir-blokiran tadi juga belum ini kan. Jadi tapi ya itulah, kalau ini video sebenarnya nggak mau membahas itu terlalu jauh. Sebenarnya saya untuk menjawab atau sambungan dari video sebelumnya yang tentang BM tuh itu rame banget, bahkan ada yang bang tanya beli di mana, udah nggak ada. Waktu itu orangnya cuma bawa satu aja terus saya beli gitu. Kalau disuruh ini juga menjawab pertanyaan bahwa rekomendasi dong bang, di mana beli handphone BM yang gini-gini. Gue bukan endorser barang BM. Kalau mau BM silahkan cari lagi. Lagian juga kadang kalau saya beli sesuatu barang gitu ya, ini saya sering ulang di video saya membeli suatu barang, saya jarang kemudian mengendorse barang itu karena takutnya apa? Di saya nggak ada masalah, di orang ada masalah, lalu saya yang disalahkan gitu. Kecuali saya ada kerjasama gitu, ada kerjasama dengan brand atau toko yang jual itu, terus kan ya saya punya kewajiban untuk mempromosikan. Kalau enggak, saya nggak akan
mengendorse atau merekomendasikan beli sini, atau kecuali itu teman saya gitu kan, karena ada pertemanan tadi. Selain itu enggak, nanti saya ikut dosanya kalau ada apa-apa gitu. Nah, silahkan kalau tetap ngeyel mau beli barang BHM silahkan, tapi bukan saya yang merekomendasikan ya. Dan saya waktu itu belinya masih legal karena belum ada aturan soal itu. Kalau sekarang kan udah jadi ilegal karena aturannya udah ada. Nah, kalau Anda mau beli ya itu silahkan, nggak ada urusan aja dengan saya, dan saya nggak mau campur tangan gitu. Risiko ditanggung masing-masing, silahkan cari sendiri. Nah, kalau yang rekomendasi saya ya carilah yang resmi. Misal kalau iPhone kan ada gerai-gerai iPhone, gerai-gerai penjual Apple yang reseller, official reseller di Indonesia segala macam. Di Samsung juga ada, misal di merek Xiaomi, merek lain ada, silahkan, ada garansinya itu. Kalau ada garansinya kan gampang aja, kalau ada masalah ya tinggal diklaim aja gitu. Jadi mending kita pilih yang aman aja lah. Ini kan duit juga relatif juga murah gitu. Jadi itu teman-teman ya, video sambungan video kemarin yang request juga teman-teman. Semoga menjawab apa yang ditanyakan dan dipenasarin oleh teman-teman sekalian. Oke teman-teman, itulah video kali ini. Terima kasih banget sudah mau menonton. Terima kasih juga sudah sabar menunggu jawabannya, agak lama ya, karena antri dengan video-video yang lain gitu. Semoga ada manfaatkan. Silahkan di-share juga, mungkin kalau ada teman-temannya yang juga bertanya tentang hal yang sama. Kalau suka video ini silahkan di-like seperti biasa. Silahkan di-subscribe juga ya. Jadi biar antara video satu dan lain tuh teman-teman tahu gitu. Kadang-kadang soalnya ada yang nanya, bukan subscriber biasanya, nanya sebenarnya udah terjawab di video sebelumnya atau udah ada di video setelahnya gitu. Kalau dengan subscribe itu kan kita bisa tahu gitu, setiap ada video juga video-video lain akan ada notifikasinya kalau dibunyikan lonceng juga. Oke, sampai sini aja. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Dian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.